Perkenalkan, nama saya Rismela Septiani, NIM 1930210113. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen formal dan informal. Asesmen merupakan suatu proses sistematis dengan menggunakan instrumen yang sesuai dengan mengetahui perilaku belajar, penempatan, dan pembelajaran anak. Cangkupan asesmen amat banyak, meliputi berbagai aspek, pemahaman, keterampilan, dan sikap. Perbedaan asesmen formal-informal yaitu penilaian asesmen formal merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dirancang untuk mengidentifikasikan dan merekam pengetahuan dan keterampilan peserta didik, atau mengevaluasi kinerja siswa berdasarkan nilai mereka. Sedangkan informal bersifat kualitatif dan tidak memiliki alat standar untuk evaluasi. Informal juga adalah asesmen yang dilakukan secara spontan atau asesmen yang tidak direncanakan. Asesmen informal dibuat dan dikembangkan oleh guru berdasarkan aspek-aspek perkembangan atau kurikulum yang berkaitan dengan kemampuan belajar anak. Tujuan asesmen informal yang pertama, evaluasi penempatan, kedua, evaluasi diagnostik, yang ketiga, evaluasi formatif dan sumatif. Strategi asesmen informal. Strategi asesmen informal mencakup berbagai cara seperti berikut. Yang pertama, observasi, kedua, checklist perkembangan, ketiga, skala ranting, keempat, rubrik, yang kelima, formasi dan asesmen portofolio. Asesmen formatif formal. Menurut Quasir, kelebihan asesmen formal yaitu yang pertama, lebih fair berbagai peserta didik, kedua, memiliki scoring yang jelas dan memotivasi peserta didik. Kekurangan asesmen formal yang pertama, menyebabkan stres jika mengalami kegagalan, kedua, membutuhkan persiapan yang lebih panjang, yang ketiga, memerlukan waktu untuk menganalisis hasilnya. Kelebihan asesmen informal. Yang pertama, fokus informal asesmen adalah untuk mendorong para pembelajar penghasilan pengetahuan. Menurut Piaget, melalui asesmen informal anak-anak membangun pengetahuan. Tujuan evaluasi informal adalah untuk mengukurkan perkembangan dalam jangka panjang secara perlahan dalam suatu periode ketimbang pembelajaran jangka pendek. Asesmen informal dapat secara langsung dan guru melalui objektif, tujuan pembelajaran, kurikulum, dan buku-buku teks. Asesmen informal berkaitan dengan situasi pembelajaran di dalam kelas. Segera bisa dilaksanakan ketimbang tes standar, butuh waktu untuk panjang, bisa lebih dari 2 tahun baru dapat digunakan setelah dikembangkan. Kelemahan asesmen informal. Asesmen informal rawan terdapat stabilitas dan ketepatan. Kedua, dengan asesmen informal dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan oleh guru-guru. Yang ketiga, kelemahan utama adalah guru-guru belum siap mengembangkan dan menggunakannya. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya.